Ada kasus di Tangerang Selatan, tepatnya tuh di awal tahun, tanggal 8 Januari 2025. Itu tuh ditemukan seorang suami, istri dan anaknya tuh ditemukan tewas. Mendukung? Namanya suami istri, itu kan mereka saling mendukung dong. Apalagi kalau udah masalah apapun sih kayaknya ya, maupun itu ekonomi kayak apa kayak istri itu selalu ada di samping suami dan harus selalu mendukung bagaimana keadaan suami itu. Di sini si bapak itu melakukan pinjol pertamanya pasti karena kondisi ekonominya yang tidak stabil. Mereka mereka cukup bukan di garis kemiskinan, that's bukan. Tapi mereka cukup makan sehari, tapi mereka masih memikirkan besok makan apa. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcastnya Anak Psikologi. Nah, jadi hari ini tuh kami mau bahas sesuatu dari salah satu topik yang ada di psikologi sosial. Kalian penasaran nggak apa? Judulnya itu perilaku agresif. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya kita perkenalan dulu nggak sih? Jadi, aku Naila sebagai host. Aku Nadine. Aku Natasha. Aku Felisa. Aku Kelly. Nah, tujuan podcast ini tuh untuk mengedukasi para penonton bahwa perilaku agresif itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bisa kita lihat saat ini tuh masih banyak sekali kasus-kasus perilaku agresif yang bisa kita temui. Nah, aku mau nanya pendapat kalian nih. Kira-kira kalau kalian dengar kata agresif itu apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kalau menurut aku ya, kalau mendengar kata agresif itu langsung kepikiran tuh kayak orang-orang yang lagi marah, kayak meledak emosinya gitu. Sampai-sampai dia bisa menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Tapi dari sisi definisi nih, agresif itu sebenarnya perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain lewat kata-kata, tindakan, bahkan sikap yang bikin orang lain itu tersakiti atau tidak nyaman. Berarti menurut Nadine itu agresif perilaku yang menyakiti secara verbal maupun nonverbal ya. Jadi agresivitas itu selalu mengarah ke yang negatif. Menurut aku nih ya, agresivitas itu memang cenderung negatif karena agresivitas itu bisa melukai orang lain, baik itu secara verbal, fisik maupun secara emosional. Jadi menurut aku ya agresivitas itu negatif. Tapi agresivitas itu nggak bisa kita bilang selalu hal negatif ya. Kita harus analisa dulu kenapa seseorang itu bertindak agresif. Mungkin bisa aja itu bentuk mekanisme pertahanan dia. Tadi Kelly ada menyebutkan tentang mekanisme pertahanan. Kira-kira menurut Kelly contoh mekanisme pertahanan itu yang seperti apa ya? Contoh dia berada di kondisi dia marah ya, dia mau melukai dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya dia melampiaskan amarah itu dengan melukai orang lain. Itu mungkin sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri dia juga. Nah, ini juga berkaitan dengan teori Sigmund Freud ya, mengenai psikoanalisis. Bahwasannya agresif itu bisa terdorong dari alam bawah sadar. Mungkin dari pengalaman dia dari masa kecil yang kurang mengenakan, pengalamannya yang masih terdendam sampai sekarang, itu bisa menjadi pemicu agresif kita. Jadi pendapat Kelly itu perilaku agresif dari pengalaman kita semasa kita dini. Baik Ya, itu bisa jadi secara fisik maupun verbal, verbal non-verbal gitu maksudnya. Berarti makin kesini di era sekarang bentuk-bentuk agresivitas itu makin beragam ya? Menurut aku sih iya betul makin beragam. Karena kan kata agresif tuh dulu sering kita kenal tuh cuman marah, bentak, berantem secara fisik. Tapi sekarang kan kayak kita lihat komentar-komentar tuh di TikTok lah atau apa segala macam, itu tuh udah kayak memicu perasaan atau perilaku agresif. Nah gitu kan. Terus terkadang tuh orang tuh nggak sadar kalau misalnya itu tuh perilaku agresivitas juga. Nah, ngomong-ngomong soal agresivitas, ada kasus di Tangerang Selatan, tepatnya tuh di awal tahun, tanggal 8 Januari 2025. Itu tuh ditemukan seorang suami, istri dan anaknya tuh ditemukan tewas. Oh,
Itu yang kasus pinjol ya, yang seorang suami membunuh anak dan istrinya ya? Viral Iya, sih, pernah dengar. pernah dengar. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah sampai istri sama anaknya itu yang dibunuh ya. Lalu dia tuh bunuh diri sendiri. Oh iya, iya. Tragis banget ya. Itu sempat viral sih, karena memang kasus pinjol ini ngeri banget ya, sampai memakan korban yang sebenarnya itu nggak salah, termasuk si istri sama anak ini juga kan, ya nggak sih? Terus yang bikin lebih shocknya itu dia bunuh istrinya karena terlilit utang pinjol ya kan? Dan memang udah kita sering dengar sih kasus-kasus pinjol ini. Kasus pinjol ini dan judi online itu ternyata seberbahaya itu ya guys ya. Sampai yang memakan korban yang mungkin nggak bersalah gitu. Nah, kira-kira nih apa sih pemicu penyebab pelaku melakukan hal agresif seperti itu? Mungkin dari perspektif agresif tersendiri ya. Dari yang pertama aku udah menyebutkan dari si teori Sigmund Freud mengenai psikoanalisis penambah dari alam bawah sadar. Terus bisa juga dari faktor bawaan genetik sih. Mungkin orang tua mereka tuh memiliki sifat yang agresifnya itu lebih dan itu diturunkan. Itu kan bisa ya guys. Terus bisa juga kita kaitkan sama teori Albert Bandura, teori belajar. Mungkin dia dari kecil dia itu lingkungan sosialnya sudah itu lingkungannya negatif gitu. Dia belajar dari sana sehingga tumbuh kembangnya pun yang tidak didukung oleh lingkungannya positif menyebabkan dia memicu perilaku agresif ini sih. Oh, dari Kelly nih. Tadi kan aku dengar bahwasannya peran lingkungan ada nih. Menurut kamu nih, peran lingkungan sebesar apa sih mempengaruhi sampai ke perilaku agresivitas? Ngaruh banget dari pengaruh lingkungan. Kita tumbuh kembang, apalagi kita sebagai tumbuh kembang dari masa bayi dulu ya. Yang pertama, role pertama itu adalah orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua mendidik kita, itulah cara kita berkembang. Cara kita bertumbuh dari aspek kognitif kita, sikap kita, dan itu mempengaruhi perilaku kita juga semakin kita berkembang ya, sampai kita sekarang. Nah, agresif itu juga sama-sama berkembang. Faktor-faktornya juga dari lingkungan sosial itu yang mempengaruhi. Namanya kita juga makhluk sosial. Kita saling bergaul kan dengan sesama manusia, kita saling berinteraksi. Nah, dari situlah kita mendapatkan perspektif. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira ini tadi kan dari faktor internal. Apakah ada faktor lain selain faktor internal? Ada sih menurut aku nih ya. Sekarang kan makin banyak ya iklan-iklan judol, pinjol. Itu semakin memudahkan orang untuk melakukan pinjaman online karena kalau dilihat secara langsung ya, mereka kayak memberikan pinjaman itu secara instan. Padahal itu kan sebenarnya menjerat ya. Berarti secara nggak langsung ini pemicu dari lingkungan sosial ya. Kira-kira di dalam lingkungan sosial ini ada nggak sih kayak role model atau peran panutannya untuk mengapa dia melakukan hal seperti itu? Ada role modelnya itu biasanya dari orang tua atau orang terdekat ya. Misalnya nih orang tua yang sering melakukan kekerasan eh, karena dia dari kecil sudah mendapatkan kekerasan dari orang tua, lingkungan atau bahkan dari hal-hal yang lain lah. Itu bakalan dia menormalisasi agresivitas itu. Jadi dia sering melakukan hal itu dan menjadi hal yang normal. Berarti di lingkungan sosial juga terkait perannya itu orang-orang yang berada di dalam lingkungan sosial ini juga sangat-sangat berpengaruh dan berperan penting ya. Oh ya, sangat Untuk berpengaruh besar. untuk perkembangan gimana perilaku dia secara agresif Iya. gitu. Jadi tadi kan kalian ada membahas salah satu kasus nih. Nah, di salah satu kasus itu kan ada seorang bapak-bapak yang tega membunuh anak istrinya gara-gara permasalahan judi online dan pinjaman online itu. Nah, kira-kira bapak ini tuh punya panutan role modelnya nggak untuk melakukan hal seperti itu? Apakah dia meniru dari contoh atau gimana? Ada. Seseorang itu bisa terlibat sampai salah satu contohnya itu pinjol ya. Yang pertama dia situasinya udah mendesak. Ya kan namanya mungkin perekonomiannya sudah tidak berjalan dengan baik. Jadi peran dari lingkungan mungkin dia menerima saran-saran dari lingkungan sekitar ataupun orang-orang terdekatnya, ya udah kamu coba aja.
pakai judi online ini gitu, terpikat karena mungkin dia merasa orang-orang sekitarnya juga udah make gitu, ya kan. Jadi dia pun dengan kondisi yang dia tidak bisa berpikir dengan bagaimana lagi pun dia jadi terjerat dalam pinjol itu. Ataupun bisa jadi mungkin dia dari kecil ya, kita balik lagi, dia kurang ada pendekatan mungkin sama orang tuanya ya, nggak ada pendekatan, jadi dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Walaupun memang dia sudah usia dewasa ya, tapi kok misalnya dari faktor masa kecilnya itu nggak dibimbing dengan baik, itu kan dia berpengaruh juga pada pengambilan keputusan dia kalau misalnya dia sudah dewasa. Jadi kematangan emosionalnya mungkin belum mencapai kematangan yang seharusnya, gitu sih menurutku. Nah, teman-teman, jadi itu intinya peran sosial dan lingkungan sosial itu benar-benar sangat berpengaruh pada tindakan kita untuk melakukan perilaku agresif. Nah, dari banyaknya kasus nih, kenapa kalian memilih satu kasus ini? Soalnya kan kasus ini tuh lagi nyata-nyatanya tuh terjadi di lingkungan kita, pertemanan, bahkan keluarga kan. Dan banyak orang yang nggak sadar kalau judi online atau pinjaman online tuh bukan cuman soal keuangan, tapi juga bisa bikin orang berubah sikap. Jadi kayak marah-marah, apalagi ya kekerasan gitu. Bahkan nyakitin orang lain. Selain itu, judi online juga dibungkus kayak game gitu loh. Jadi kayak lebih gampang diakses. Nah, terutama kalau udah kecanduan dan terus kalah. Makanya kita ngerasa penting banget untuk ngebahas ini. Karena banyak yang ngalamin, tapi nggak semua ngerti apa yang terjadi secara psikologis. Tapi dari kasus inilah, coba kita menganalisis saya. Kenapa sampai si suaminya ini mengambil keputusan untuk membunuh anak sama istrinya ya? Kok memang dia masih ada rasa kepedulian. Tapi kenapa ya dia mengambil keputusan seperti itu? Nah, ini menurut aku ya, pendapat aku, kenapa dia ngambil keputusan untuk membunuh mereka semua nih? Menurut aku si bapak itu atau si pelaku udah berada di titik frustasi. Jadi dia memikirkan bahwasannya kematian atau membunuh keluarganya dan termasuk dia itu salah satu jalan atau titik terakhir, jalan satu-satunya untuk lepas dari rasa frustasi dan rasa terlilit utang itu. Tapi lah kok misalnya memang betul pada saat itu dia mengalami frustasi dan juga lain sebagainya. Tapi coba kita menganalisa seperti faktor penyebab sebelum kejadian itu. Kayak berarti ini mereka sebenarnya kurang adanya ikatan yang baik gak sih antara keluarga. Kok misalnya memang si suami ini memiliki rasa ingin menjaga keharmonisan keluarga, itu pasti dia nggak sampai memikirkan solusinya itu sampai ngebunuh anak sama istrinya gitu loh. Karena dia masih ada apakah rasa sayang, tapi sampai dia ngebunuh seperti itu. Itu gimana coba? Berarti menurutku ini ada juga sih faktor dari istrinya ya yang tidak mendukung suaminya. Gimana menurut kalian gitu? Mendukung, maksud kamu mendukung dalam hal apa dulu nih? Mendukung, namanya suami istri, itu kan mereka saling mendukung dong. Apalagi kalau udah masalah apapun sih kayaknya ya, maupun itu ekonomi kayak istri itu selalu ada di samping suami dan harus selalu mendukung bagaimana keadaan suami itu. Nah, si suami ini sampai bekerja keras sampai kayak gini, sampai dia di tahap udah masuk ke ranah negatif sampai pinjol, berarti kan ini istrinya itu enggak mendukung si suami enggak sih? Dalam hal perekonomian gitu. Aku bantu jawab. Ini menurut pendapat aku ya. Kita kan tadi bahas kasus pinjol. Nah, di sini si bapak itu melakukan pinjol pertamanya pasti karena kondisi ekonominya yang tidak stabil. Mereka cukup bukan di garis kemiskinan, bukan. Tapi mereka cukup makan sehari, tapi mereka masih memikirkan besok makan apa. Nah, kemungkinan mengapa bapak itu melakukan pinjol atau melakukan judol itu karena ada faktor lingkungan ya. Teman-temannya melakukan judi online dan dia menang nih. Dan dia temannya ini ngasih tahu bahwasannya judi online itu solusi buat dia mendapatkan uang secara cepat. Dan selain judol itu pinjaman online juga sebagai solusi untuk mendapatkan duit secara cepat. Nah, tapi dia lupa bahwasannya judi online itu tidak selalu memberikan kemenangan.
Nah, setelah dia melakukan judi online kalah melulu, sudah melakukan pinjaman online sudah banyak karena judi online ini, sehingga dia terlilit utang. Dan kenapa dia tidak memberitahu istrinya? Pertama, ada hal yang harus di garis bawahi bahwasannya kalau dia memberitahu mereka bakalan bertengkar hebat. Jadi untuk menghindari pertengkaran itu dia lebih baik menutupi. Berarti mereka nih secara keluarga nggak harmonis dong. Berarti mereka ini ada miskomunikasi juga lah kalau misalnya sampai kayak gitu. Karena mereka saling nggak percaya dong berarti. Ya kan? Menurut aku bukan percaya nggak percayanya itu urusan ini ya. Karena menurut aku kondisi ekonomi itu agak sensitif ya. Sangat sensitif. Jadi kalaupun dibilang mereka nih saling percaya. Tapi si bapak ini sebagai kepala keluarga, dia nih yang harusnya menafkahi. Kalau dia bilang dia udah nggak punya pekerjaan, terus dia nggak bisa kasih nafkah. Kalau dia bilang dia terlilit utang, harga diri dia turun dong. Oke, tapi dari yang tadi Natasha ya udah menjelaskan, tapi itu lebih masih membahas dari sisi POV dari si suami. Padahal sebenarnya aku mau melihat dari sisi lainnya gitu loh. Kenapa kasus itu bisa sampai terjadi? Itu dari sisi istrinya ya, karena kan yang namanya keluarga itu mereka saling mendukung ya. Nah, kenapa istri ini nggak mendukung suaminya gitu? Itu nih maksudku. Apakah nggak ada dukungan dari si istri kah? Nggak bisa dikomunikasikan kah hal ini sampai si suami itu melakukan pinjol udah masuk ke ranah negatif? Jadi menurut kamu tuh si istrinya tuh mendukung dalam hal judi online kah atau pinjol online gitu? Bukan maksudnya dukungan judi online kok jadi ke ranah negatif jatuhnya. Nah, jadi Enggak, maksudnya itu dari sisi psikologisnya itu didukung nggak sama si istri ke si suaminya. Kok misalnya didukung secara psikologis pasti si suaminya nggak sampai bertindak gitu sih menurut aku. Jadi maksud kamu itu mendukung sebelum melakukan judi online itu ya maksud kamu? Iya, itu nih maksud aku. Kayak kita lihat dari sisi lain, sampai kasus ini tuh bisa terjadi gitu loh. Si istri ini apakah nggak mendukung secara psikologis kepada si suami sampai ya si suami melakukan hal seperti itu. karena memang kan si laki-laki tuh nggak semuanya tuh mau diomongin sama si istri karena takut membebani anak dan istri-istrinya gitu loh. Jadi laki-laki itu masih memiliki gengsi yang tinggi juga sama halnya kayak perempuan. Masa emang ada suami yang izin minta istrinya, halo sayang aku izin judol ya. Emang ada seperti itu? Enggak Oh sih. ya. Oh iya boleh sayang 50 juta Enggak ya. loh. Nggak Ya, mungkin. ya enggak. Maksudnya lebih ke dukung yang sebelum melakukan judol itu lah. Ngerti nggak sih, bukan dalam ranah kayak dia mau melakukan judol. Tapi sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya dia bilang gitu kan si istrinya bisa bantu kayak jangan menasehatin gitu. Tapi laki-laki nggak bisa dinasehatin. Bah. Susah. Apalagi kalau Apalagi ekonomi. Susah. Berarti kematangan emosional si pelakunya emang belum matang lah kalau misalnya emang gitu. Bisa jadi karena dipaksa keadaan. iya, benar-benar. Yang kayak tadi dibilang si Natasha kan pas-pasan. Kalau misalnya makan pun harus mikir besok makan apa lagi ya gitu loh. Karena masih kecil nih, masih minum susu, kebutuhan Pampers, banyak kebutuhan anak tuh mahal kan. Jadi mau nggak mau dipaksa keadaan ya dia pinjaman online. Ya, Jadi selain gengsi laki-laki nih, kalau setahu aku laki-laki ini tuh kan kalau misalnya udah ketahuan kan masih bisa ngelak kan ya. Benar banget itu, benar. Karena Apalagi kalau ketahuan, kok ada aplikasi judi online kamu ini? enggak, ini cuma game kok. Kan tadi yang aku bilang kan Bener banget. game tuh. Kan gampang diakses kayak game apa segala macam. Kalau dari perdebatan tadi sih, menurut Hostil itu pastinya pelaku mengalami frustasi yang berat kan, sehingga ia mengeluarkan emosinya dan melampiaskan amarahnya itu dengan cara membunuh anak dan istrinya. Nah, dari sekian banyak debat kita hari ini tuh, coba kita bayangin deh kalau misalnya kita ada di posisi pelaku, apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti Bapak ini?
Kalau menurut aku sih mungkin banget ya kita ngalamin hal yang sama. Karena kayak tekanan ekonomi, kecanduan, rasa frustasi, karena terus kalah bisa aja tuh kita meledak dan menjadi agresif. Misalnya tuh marah ke orang rumah, kasar ke pasangan, bahkan kita tuh nyakitin diri sendiri kayak barcode lah ya kan, bisa dibilang. Terus kadang tuh orang yang judi tuh bukan cuman cari uang, tapi tuh pelarian dari stres. Dan pas kalah, terus ledakannya tuh bisa jadi kemana-mana. Kira-kira ada dari pengalaman orang sekitar kamu nggak? Tentunya ada ya, dan bisa dibilang agak lumayan banyak karena rata-rata temen-temenku tuh kayak laki-laki gitu kan, jadi ya ada. Lumayan menjadi Tadi gambaran. Nadine ada yang mau nambahin tuh. Apa tadi yang mau ditambahin? Menurut aku nggak juga sih, karena ada juga orang yang nggak akan melakukan tindakan yang sama walaupun dalam situasi serupa. Eh, Bisa jadi dia punya apa ya, nilai-nilai pribadi yang kuat, misalnya kayak em, nggak akan menyakiti orang lain, atau dia punya empati nih, lebih kuat, kayak gimana ya kalau misalnya aku jadi korbannya, jadi dia bisa ngerasain, ngebayangin rasanya jadi korban gitu sih. Nah, jadi kita ini kan anak-anak psikologi nih. Nah, secara pandangan anak psikologi, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Menurutku sih pelajaran utamanya pentingnya kesadaran emosi dan regulasi diri dulu ya. Dari kasus ini kita bisa lihat seseorang nggak punya kontrol emosi yang baik atau nggak punya support system, dia bisa tenggelam dalam frustasi sehingga mengambil jalan untuk bunuh diri. Jadi menurut aku kontrol emosi itu penting. Gitu. Ada tambahan lain kira-kira? Cukup sih. Cukup. Terus kalau aku penasaran nih, Kalau solusi dari kalian itu apa? Dalam hal apa nih? Solusi apa? dalam mengurangi tindakan agresif di masyarakat. Mungkin dari contoh pinjol ini bisa diambil ya. Nggak mungkin kita bisa, namanya hal ini kasusnya udah terjadi ya. Jadi nggak mungkin kita bisa menghilangkan kasus ini, tapi gimana agar ini tidak terulang lagi. Itu yang pertama menurut aku adalah peran pemerintah sih. Situs-situs pinjol kayak gini tuh kalau bisa ya harus dibatasi. Memang kalau misalnya lihat dari sosmed itu udah ada peran-peran pemerintah juga sih untuk membatasi pinjol ini. Jadi itu salah satunya yang pertama solusi, dan juga udah ada ya kita lihat ya. Dan yang kedua adalah aku mau menekankan ke pola asuh orang tua kepada anak-anak yang nantinya akan berkembang menjadi generasi selanjutnya ya. Itu didiklah anak dengan sebenar-benarnya. Punya apa ya, prinsip yang ditaruh kepada anak itu hal yang baik. Jadi anak itu dari kecil perhatikanlah dari sisi bukan hanya dicukupi secara kebutuhannya, tapi kebutuhan psikisnya itu juga harus dipenuhi. Orang tua itu harus aware sama mental anak dari kecil. Karena mental itu kok misalnya enggak kita apa ya, kita jaga dari awal, nanti itu akan berkembang menjadi hal emosional yang belum selesai di dalam dirinya. Itu akan memendam dari dirinya gitu sampai dia besar terbawa. Itulah yang menjadi pemicu si agresif ini. Jadi pentingnya pola asuh yang benar dari orang tua. Mungkin bisa mengikuti dari edukasi-edukasi juga ya. Dan yang terakhir juga edukasi ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mental sih juga. Menurut aku kasus-kasus kayak gini agresif itu baik lagi ke mental masing-masingnya. Berarti emosionalnya aku tekankan lagi itu belum matang. Sehingga agresif itu dia belum bisa kontrol. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan di podcast ini? Ada sih. Dari kasus yang kita bahas itu kita bisa belajar nih, bisa tahu kalau kegiatan pinjol atau judi itu nggak hanya merusak finansial saja, tapi juga bisa merusak mental dan dapat menghancurkan keluarga. Jadi sebaiknya kita harus menghindari kegiatan seperti itu. Mau nambahin nih,
Buat teman-teman sekalian, yuk lebih peka sama emosi diri sendiri dan orang lain. Jangan ragu untuk cari bantuan atau curhat kalau ngerasa ada tekanan. Karena kadang agresif itu muncul dari perasaan yang dipendam terlalu lama. Kita punya pilihan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih positif. Jadi kalau misalnya nih kamu nggak punya teman atau kamu ragu dalam kondisi si pelaku nih, dia ragu untuk curhat sama istrinya, kamu bisa temuin psikolog atau mungkin teman yang lebih dekat atau bahkan orang tua kamu. Jadi begitu. Terus setiap orang bisa punya potensi untuk bersikap agresif, tapi kita juga punya pilihan untuk nggak melakukannya. Agresivitas itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan, tekanan hidup, atau pengalaman masa lalu. Tapi pada akhirnya, kitalah yang bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Sesuatu hal yang kita mudah dapatkan, itu juga mudah hilang. Itu salah satu hal yang harus ditekankan juga ya. Jadi ingatlah, proses itu nggak ada yang sia-sia. Apapun yang dilakukan, selagi itu masih hal yang positif, masih secara jujur, pasti juga akan diberikan hasil yang sesuai juga ya. Dan mungkin terakhir aku juga mau nambahin, em, maupun itu suami maupun istri, suami maupun dia ada sebagai kepala keluarga, bukan berarti dia tidak bisa mencurhatkan segalanya kepada istrinya ataupun segalanya. Apalagi cowok ya, yang stigma stereotip sekarang cowok itu harus kuat banget ya. Capek nggak sih kita cewek ini yang mau nangis-nangis. Itu saya rasa harus diganti lah perspektif seperti itu. Karena kita sama-sama manusia, hanya berbeda dalam gender, bukan berarti kita harus membuat kesetaraan lah gitu. Oke, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari podcast ini, perilaku agresif itu banyak banget pemicunya. Muncul dari faktor internal, eksternal, sosial, dan lain-lain sebagainya. Jadi, dari kasus judi online dan pinjaman online ini, kita bisa banget melihat dampak yang sangat serius yang bisa mempengaruhi terhadap kesehatan mental dan juga hubungan. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami akar permasalahan tentang perilaku agresif ini. Dan juga kita bisa ikut andil dalam mengedukasi masyarakat tentang perilaku agresif ini. Dan pesan dari aku sih, jangan mau tergiur dengan hal-hal yang instan seperti judi online dan pinjaman online ini. Karena dari sisi negatifnya juga ada. Dari kita pinjaman online dan judi online itu, data kita bisa disalahgunakan, hutang bisa terlilit, hidup gak tenang, bahkan bisa sampai ke ranah hukum. Nah, jadi intinya pesan buat teman-teman sekalian, jangan pernah tergiur dengan hal yang instan tapi menyesatkan. Pilihlah jalan yang aman. Oke, terima kasih dari saya, host. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.